Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Daily Natolu edisi 217 Agustus 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Daily Natolu edisi 217 Agustus 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, kejuaraan nasional, festival wisata, peluncuran nasional, peresmian, pelantikan, hukum, audiensi, sosialisasi, rohani, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Daily Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Agustus 2025, pihaknya menyajikan perjalanan karir pelaku seni Batak, kejuaraan nasional rally 2025 Rambung Sialang, festival wisata, peluncuran nasional, peresmian, pelantikan, hukum, audiensi, sosialisasi, rohani, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Pergaulan Marbun SE, Wakil Ketua Umum 3 Persatuan Artis Batak Indonesia, perjalanan karir penyanyi hingga jadi pengurus DPP Parbi. Dia pemilik jenis suara bariton yang terdengar berat. Dia juga seorang wirausaha dengan menggeluti bisnis dalam berbagai bidang. Dia aktif dalam organisasi sebagai Ketua Umum BKSP GKPI, Sekretaris Umum Asapos, Sekretaris Parhobas, dan Wakil Sekretaris Punguan Marga Lumban Gaul. Laporan khusus. Kejuaraan Nasional Rally 2025 Rambung Sialang, Ketua Pembina Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara Musa Rajeksyah. Ajang balap rally prestisius berlangsung lancar dan sukses selama 2 hari, di mana tim Toyota Gajah Racing juara pertama, tim bla 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 runner up. Ajang prestisius ini menghasilkan pencapaian membanggakan dari tim-tim terbaik yang diikuti sebanyak 33 pereli. Kegiatan ini merupakan harapan besar untuk masa depan dunia rally Indonesia. Festival Wisata. Festival Wisata Edukasi Leluhur Batak, pembina komunitas Rumah Hela Dr. Hica IP Panjaitan, terus komit menjaga kelestarian dan merawat budaya Batak. Mereka menggelar berbagai kegiatan bernuansa budaya Batak, edukasi merawat alam, fokus group discussion Tonggo Raja tentang Geopark Kaldera Toba, dan pelestarian alam. Kedepan event ini akan dijadikan sebagai event tahunan oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Peluncuran. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba bekerjasama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pertama kali di Indonesia, Danau Toba akan menjadi tuan rumah Ultra Trail du Mont Blanc pada Jumat hingga Minggu 17-19 Oktober 2025. Ajang lari lintas alam bertaraf internasional yang akan diikuti ribuan peserta dari 25 negara. Kegiatan ini dalam upaya memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Nasional. Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membuat kebijakan pro rakyat pertama di Indonesia. Gubernur mengambil terobosan dengan menghapuskan biaya notaris, provisi, dan administrasi sebagai dukungan terhadap program pemerintah untuk rakyat kurang mampu dalam program rumah subsidi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nasional. Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata, membuka acara The First International Conference Geotourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025 di Parapat. Menteri mengunjungi Danau Toba. Geopark harus dikembangkan menjadi lebih dari sekedar destinasi indah agar menjadi pusat ilmu pengetahuan melalui penyelenggaraan forum ilmiah. Pelantikan. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, melantik Togop Simangunsong sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Terpilihnya Togab yang memiliki karir cemerlang di pemerintah pusat dilihat dari kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Kemampuannya dalam menjalankan birokrasi, karena ini bukan pengalaman pertama dirinya menjabat sebagai eselon 1. Penyerahan. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menyerahkan aset pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten Samosir berupa rumah dan tanah seluas 5.000 meter persegi yang sudah 21 tahun digunakan sebagai rumah dinas Bupati Samosir. Penyerahan ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi aset milik pemerintah provinsi sekaligus untuk menghindari potensi penyalahgunaan barang milik daerah. Audiensi HKBP Distrik 11 Toba Hasundutan. Praises Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Toba, disambut Wakil Bupati Dr. Audi Murpi O. Sitorus SH MSI. Mereka menyampaikan beberapa hal, termasuk perayaan Tahun Transformasi Pesta Puncak November 2025. Wakil Bupati menyampaikan terima kasih karena HKBP turut membantu sebagian tugas pemerintah. Hukum. Dr. Jonius TP Huta Barat SSI MSI, Bupati Tapanuli Utara, menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bupati atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin sehingga terlaksana sinergi dan kolaborasi. Sosialisasi. Dr. Oluan P. Nababan SHMH, Bupati Humbang Hasundutan, membuka sosialisasi opsi pajak kendaraan bermotor dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2025 bertajuk Ayo Bayar Pajak Tepat Waktu. Ini langkah strategis memperkuat Kementerian Fiskal Daerah serta memberikan lebih banyak ruang dan kesempatan untuk mendanai pembangunan. Hukum. Frans Hendrik Tambunan, Ketua DPRD Kabupaten Toba, minta pemerintah Kabupaten Toba persiapkan payung hukum menarik investor pada Musrembang RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029. Menurut hematnya, ketidakpastian payung hukum dapat menghambat investasi di Kabupaten Toba. Salah satu contoh payung hukum yang mendesak adalah payung hukum di bidang pariwisata. Pelantikan. Insinyur Fikner Sinaga, Bupati Dairi, menghadiri pelantikan KONI Kabupaten Dairi periode 2025 hingga 2029 dengan Ketua Mangaranap Manik yang dilakukan Ketua KONI Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan Haji Hatunggal Siregar. Bupati berharap kepengurusan dapat membawa olahraga Dairi meraih prestasi setinggi-tingginya, baik di event regional, nasional, dan internasional. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan Kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Selama matahari masih terbit di ufuk pagi, selama masih ada makhluk di muka bumi, selama itu memang penderitaan tidak bisa dipungkiri. Tetapi selama itu pula, tiap pagi setiap Tuhan diperbaharui supaya jalan derita bisa ditekuni. Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Petrus. 3 hari sudah Petrus tidak hadir. Suratnya pun tidak ada sehingga guru-guru bertanya-tanya dalam hati kemana anak itu gerangan. Wajar bila guru-guru merasa heran karena selama ini anak pendiam itu tidak pernah alfa. Kolom. Dr. HP Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Makna Demokrasi Representatif Mendukung Kesaktian Pancasila. Ulasan tentang makna demokrasi representatif agar semakin menambah pemahaman semua aparat penegak hukum
untuk memberdayakan lembaga masyarakat hukum adat mendukung kesaktian Pancasila. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Daliana Tolu edisi 217 Agustus 2025. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.